Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mulhadi, NIM 21103001, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Saya di sini akan membuat suatu video pembelajaran tentang legal drafting, yang dimana bab 5, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mari ikuti saya terus, kita akan lanjutkan video ini. Baik, saya akan menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan ini yang kita ketahui dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan yang dilakukan oleh tahapan-tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama sebab berbagai pihak pemangku kepentingan atau stakeholders. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tahap kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material yang kita sebut dengan preparatory material, dan persiapan pelaksanaan tugas ataupun preparatory task. Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan atau formal prosedur. Kedua tahapan tersebut, antara yang satu dengan yang lainnya, saling berhubungan dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan proses yang berkesinambungan. Pembedaan proses dan prosedur dimaksud hakikatnya untuk memberikan penjelasan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kaidah penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan ataupun yang disebut dengan kaidah legal drafting. Kegiatan pertama meliputi tahapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan rencana yang berkegiatan dengan penyiapan bahan materi rumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan RPPU. Yang kedua meliputi tahapan prosedur, meliputi penyusunan prolegnas dan prolegda. Pembahasan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, prosedur pengajuan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, pengesahan, pengundangan, dan publikasi. Pembentukan RPPU ini sebagai proses melalui tahapan-tahapan kegiatan proses dan prosedur, termasuk dalam satu rangkaian kegiatan yang berurutan dan saling berkaitan. Oleh karenanya di tingkat daerah, para perancang legal drafter ini atau tim dalam proses pembentukan peraturan daerah, yaitu dari dimulai proses penyusunan, pembahasan sampai dengan publikasi atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat ataupun yang bisa menghadirinya. Pada dasarnya, peran dan keterlibatan perancang atau tim legislasi baru berhenti setelah peraturan daerah tersebut dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat sekitar ataupun seluruh masyarakat. Hal ini perlu dipahami karena dalam prosesnya kemungkinan akan ada perubahan-perubahan yang baik pada tingkat pembahasan di tingkat koordinasi dalam harmonisasi maupun dalam tingkat pembahasan di lembaga pembentuk undang-undang ataupun DPR. Baik, kita sekarang ke bab ke anak subbab lainnya, yaitu adalah B, legal drafting atau legal drafter. Modul ini merupakan salah satu bagian struktur kurikulum diklat legal drafting. Untuk menyelaraskan pemahaman, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan legal drafting dan apa sih yang dimaksud dengan legal drafter dalam konteks proses penyusunan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Kita kepada pengertian legal drafting. Untuk mengetahui apa memahami yang dimaksud dengan legal drafting ini apa sih? Apakah itu beberapa tulisan tentang legal drafting yang dikutip oleh para ahli hukum negara ataupun antara lainnya. Saya di sini
mengutip dari perkataan dari Reed Dickerson dalam bukunya, yaitu ada The Foundation of Legal Drafting tahun 1965, The American Lecture on Legislative Drafting has this. Baik, kita yang kedua yaitu adalah pembahasan ataupun pengertian legal drafter. Beberapa pengertian legal drafter yang dikutip dari Deborah McNair dalam summary tesisnya Ethics and Drafting. 1. The drafter may or may not be lawyer. Yang kedua, a legislative drafter is a lawyer who is specially trained in the art of legislative drafting. Dan yang terakhir yang saya kutip adalah a legislative drafter needs an appreciation of language including grammar, as well as a knowledge of the technical recruitment of legislative form. Secara harfiah, legal drafting dapat diterjemahkan secara bebas atau dalam bisa dikatakan dengan penyusunan ataupun perancangan peraturan-peraturan daerah, peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan hukum, dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, ataupun sebagai contoh yang bisa kita pakai di sini adalah pemerintah daerah setempat ataupun pemerintah wali kota lah kita sebut membuat peraturan perundang-undangan. Hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik. Swasta membuat ketentuan atau privat seperti misalnya perjanjian kontrak antara PT dengan ini dengan ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk lembaga-lembaga negara ataupun politik dan mengatur pembagian kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan fungsinya. DPR sebagai legislatif memiliki fungsi legislasi atau legislatif yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang ataupun legislative power. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang hakikatnya tidak mutlak, karena dalam pelaksanaannya harus dibahas bersama dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya dalam tahap proses dan prosedur yang harus dilakukan dalam pembentukan undang-undang ini akan melibatkan banyak pihak, antara lainnya itu harus melibatkan dan bekerja sama dengan presiden, serta memperlibatkan dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan lainnya, yaitu adalah partisipasi masyarakat. Yang kedua, fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, ia berhak mengusulkan rancangan undang-undang, membahas dan menyetujui bersama rancangan undang-undang tersebut, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, membentuk atau menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kita kenal dengan sebagai Perpu, melaksanakan perintah undang-undang dengan menetapkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lain. Di samping itu, meskipun tidak diatur atau tidak atas permintaan ataupun perintah secara tegas dari suatu undang-undang, dalam kerangka menjalankan penyelenggaraan pemerintah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, presiden diberi diskresi wewenang menetapkan atau mengeluarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Baik, kita ke bagian C, yaitu adalah penyusunan program legislasi nasional dan program legislasi daerah atau yang kita kenal dengan sebut Prolegnas dan Prolegda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan perundang-undangan yang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional atau dengan Prolegnas. Selain itu juga mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan oleh Prolegda. Prolegnas sendiri adalah instrumen perencanaan pembentukan undang-undang dan Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah. Bedanya adalah Prolegnas itu untuk nasional dan Prolegda itu untuk daerah. Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang dan peraturan daerah, selain itu Prolegnas juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional kita, dan kesinambungan dalam proses penyusunan dan pembentukan undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip good governance
Demikian pula prolegda disusun sesuai dengan kebijakan hukum daerah yang mengacu pada kebijakan hukum nasional. Daerah yang mengacu pada hukum kebijakan nasional ini yaitu adalah peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Untuk menjamin sinkronisasi dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan mengasih salah satu contoh perda yang dipermasalahkan oleh masyarakat, perda tentang pelarangan pelacuran Kota Tangerang. Akhir-akhir ini mendapat sorotan masyarakat dan mendapat perhatian para pakar hukum, agama, dan akademisi. Dilihat dari tujuannya, perda tersebut sebenarnya sangat baik, yaitu untuk mengakomodir atau melengkapi kaidah atau norma kesusilaan yang berlaku dan menjadi kepentingan bersama rakyat ataupun bersama masyarakat. Menjadi norma hukum yang mengatur aturan-aturan dan sanksi hukum yang mengatur ataupun yang ditujukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun perda tersebut dimaksud menimbulkan masalah dan polemik serta pendapat resistensi dari masyarakat, terutama kaum perempuan, dan bahan direncanakan untuk judicial review. Resistensi masyarakat muncul setelah perda diberlakukan dan dilaksanakan. Hal tersebut dapat memicu ataupun terjadi karena beberapa kemungkinan, antara lain pertama yaitu adalah dalam proses pelibatan masyarakat cenderung formalistis dan elitis dan cenderung mengakomodir aspirasi kepentingan sebagian masyarakat serta kurang memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas, terutama kaum perempuan yang kita sering-sering sebut dengan kesetaraan gender, yang merasakan hak-haknya untuk melakukan kegiatannya dibatasi, seperti pembatasan kegiatan perempuan pada malam hari ataupun pada jam-jam malam, pelarangan perempuan berdiri di bahu jalan pada malam hari dengan alasan apapun, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelaksanaan operasionalnya tidak sesuai dengan semangat dan maksud yang dikehendaki perda, sehingga terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena tidak ada pedoman SOP dan atau peraturan pelaksanaannya yang menjadi panduan pelaksana di lapangan. Kita lihat dari sisi substansi ataupun perancang legal drafternya kurang memperhatikan harmonisasi dalam mengatur materi muatan, terutama materi muatan yang bersinggungan dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilihat dari sisi bahasa, perancang ataupun si legal drafter ini kurang cermat di dalam memposisikan ide dan materi muatan menjadi kalimat hukum dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga terdapat definisi pasal dan ayat yang tidak konsisten dengan materi muatan lainnya serta multitafsir. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah cukup banyak yang tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya. Itu kemungkinan ada dua hal yang menjadi alasannya, yaitu pertama, karena tidak diterima oleh masyarakat, dan yang kedua, pemerintah ataupun pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya. Secara umum kedua hal tersebut terjadi karena kurang optimal melibatkan masyarakat ataupun pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan pembentukan. Yang kedua yaitu adalah kurang cermatnya dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi. Yang ketiga itu adalah para penyusun ataupun si legal drafternya cenderung berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan pemerintah atau pemerintah daerahnya sendiri. Yang keempat itu ada mekanismenya pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, dan kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan. Tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan. Yang kelima yaitu adalah sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal dari banyaknya pemerintahan kita maupun pemerintahan pusat ataupun daerah, baik dalam proses persiapan dan penyusunan pada pembahasan di tingkat lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan maupun setelah disahkan dan diundangkan dan untuk dilaksanakan. Yang kita beralih kepada prinsip kebersamaan dalam proses penyusunannya, yaitu adalah proses interaksi, relasi, dan kebersamaan yang melibatkan berbagai pihak kepentingan, meliputi unsur-unsur pemerintah ataupun pemerintah daerah, lembaga suprastruktur,
infrastruktur, lembaga sosial masyarakat, akademisi, tentu saja dengan para mahasiswa yang dan masyarakat lainnya selaku pemangku kepentingan ataupun yang kita sebut dengan stakeholders. Unsur-unsur kepentingan tersebut secara emosional memiliki struktural dan kontelektual yang kesamaan, yaitu kepentingan memperjuangkan masalah yang dihadapi dan dirasakannya untuk mendapatkan sebuah pemecahan masalah tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan mengenai dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini secara ringkas dan singkat tadinya ya. Saya Diki Mulyadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.